Terima kasih Tuhan, bahwa hidup ini adalah untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kami boleh bersama-sama dengan keluarga anak-anak-Mu ini untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Engkau berbicara melalui hamba-Mu kepada setiap kami, dan Allah Roh Kudus menolong kami semua dengan anugerah pewahyuan dan hikmat daripada sorga, sehingga firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Iya, luar biasa, dahsyat, ajaib ya. Senang sekali hari ini Selasa, 7 Februari 2023. Kita ada di dalam hadirat Tuhan, dan hari ini kita akan kembali dilayani oleh hambanya, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Ya, silakan Bu Jim. Ya, terima kasih. Selamat pagi yang ada di Amerika dan selamat sore yang ada di Indonesia. Pada hari ini kita akan membuat satu tema, yaitu untuk apa aku hidup di dunia yang fana ini. Tema yang sangat luar biasa ya. Hidup yang fana di dunia ini, saudara. Fana itu artinya apa? Fana itu artinya tidak kekal. Fana itu artinya dapat rusak, ya, bisa mati, ya. Fana itu artinya sementara, ya, berlangsung sebentar saja. Saudara, hal ini didasarkan pada pertama kenyataan bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini selalu terbentur dengan kefanaan. Kita mandi, gosok gigi pagi, sore hari sudah bau, saudara. Malam kita gosok gigi, besok pagi sudah bau. Pagi breakfast, siang harus lunch, malam harus dinner. Terus begitu, saudara. Fana, ya, tidak kekal.
Jadi nggak bisa satu kali gosok gigi untuk selamanya. Pagi, siang, malam. Hidup yang fana ini akan berakhir. Kadang-kadang timbul dalam hati kita sebuah perasaan. Seakan hidup ini tidak berhakikat ya. Dan penuh dengan kesia-siaan belaka. Dalam segi kehidupan ini kita kelihatan selalu berakhir dengan sesuatu yang percuma. Saudara, di dalam hidup yang singkat ini, sebagai kita sesuatu yang fundamental di dalam hidup kita, di dalam hidup kita yang singkat ini, biarlah kita mempunyai panggilan yang Tuhan berikan pada kita, yaitu di dalam hidup yang fana ini kita mau memuliakan Tuhan. Seperti pujian yang kita pujikan tadi, memuliakan Tuhan. Memuliakan Allah yang harus kita lakukan itu dalam segi aspek kehidupan kita, di sepanjang kehidupan kita. Dan ini harus kita perjuangkan untuk itu. Baik itu di pekerjaan kita, keluarga kita, hubungan sama kita, pelayanan kita, karir kita, dan lain-lain, semua punya satu tujuan, yaitu untuk memuliakan Allah. Saudara, bukan untuk memuliakan orang lain, bukan untuk memuliakan diri sendiri, tetapi memuliakan Allah. Di dalam era apapun yang kita hadapi, mungkin kita dalam penindasan, mungkin kita dalam keterpurukan, di dalam kehidupan kita, di dalam era pandemik, era PSBB, era new normal, ya, dalam era kesesakan, di dalam era mungkin kita mengalami kegoncangan, di dalam keadaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetap kita memuliakan Allah. Bahkan hingga kita dipanggil pulang Bapa di surga sampai maut menjemput kita. Tidak ada pilihan lain kecuali kita sebagai orang percaya, yaitu memuliakan Allah. Sehingga kita mempunyai sejarah dalam hidup ini yang bisa dinilai oleh seluruh generasi kita. Dan juga orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai hidup kita ini, begitu kita nggak ada, sudah ada sejarahnya. Dilupakan orang. Tapi biarlah kita, kalau kita memuliakan Allah, saudara, ada sejarah, ada goresan dalam hidup kita. Bahwa hidup kita ini berarti. Karena orang yang memuliakan Allah, hidupnya akan pasti dijamin oleh Allah. Dari keturunan sampai dengan anak cucu kita. Saudara, tujuan yang kedua, yaitu tujuan hidup ini adalah mencintai Tuhan. Dan melayani Tuhan. Untuk mewujudkan rencana mulia Allah di muka bumi itu. Menjadi kita menjadi saksi Kristus dan menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Saudara, hidup itu begitu fananya sehingga Yakobus bilang, kalau hidup itu seperti uap, hidup itu seperti rumput, hidup yang fana akan berakhir. Oleh karena itu, saudara, apa tugas kita? Kita harus jaga hidup kita. Kita tidak mau mencari pelayanan karena kita mau tenar, kita cari ketenaran. Kita tidak mau pelayanan karena motivasi-motivasi yang tidak benar. Kita tidak mau pelayanan untuk menumpuk harta. Saudara, kita harus jaga hati kita untuk senantiasa hidup benar. Kita mau pelayanan, kita melayani Tuhan, kita mau mengabdi karena kita tahu kita mempermuliakan nama Tuhan. Meluaskan kerajaan Allah di bumi ini. Dan kita hanya sebagai alatnya. Yang ketiga yang perlu kita lihat. Yang penting, jangan sampai kita ini bikin salah. Di dalam dunia yang fana ini. Itu harus kita perjuangkan. Jangan bikin jalan hidupmu salah. Saudara, nanti di pengadilan kita akan kelihatan. Hidup kita ini bengkok atau lurus. Memang saudara, ikut Tuhan itu tidak semudah seperti yang banyak orang bayangkan. Tetapi biarlah kalau hidup kita ini berpedoman pada firman Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan pasti memberikan jalan keluar
maka kita tidak menjadi orang yang lemah. Kita tidak menjadi orang yang takut. Kita tetap kuat di dalam setiap masalah kehidupan kita. Peganglah firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan itu pedoman dalam hidupmu. Kalau hidupmu berjalan di atas firman Tuhan, hatimu diisi dengan firman Tuhan, pikiranmu diisi dengan firman Tuhan, maka saya percaya jalanmu tidak akan pernah salah. Roma 16 ayat 12 berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara, rumah kita itu bukan di sini, saudara. Jangan kita merasa homey, kerasan tinggal di bumi ini. Kelak uang sebanyak apapun tidak bisa dibawa. Jabatan setinggi apapun, semua harus ditinggal. Saudara, dalam kefanaan hidup, Yakobus berkata, menekankan bahwa kefanaan manusia di dalam surat Yakobus dikatakan, Yakobus 4 ayat 14. Apa yang terjadi dengan kehidupanmu besok? Kalian sendiri pun tidak tahu. Kalian hanya seperti asap yang sebentar saja kelihatan kemudian lenyap. Apa arti hidupmu? Hidupmu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, asap, uap, kabut, ulat, rumput, bunga rumput, bayangan dan lain-lain sifatnya rapuh serta tidak bertahan lama. Ini adalah gambaran bahwa tentang kemanusiaan, kefanaan manusia. Saudara, kekal vs fana. Mana yang kita pilih? Kekal atau fana? Pilihan kita akan menentukan kemana kita nanti. Karena kita di dunia ini ada waktunya, saudara. Semua akan berakhir. Dan setelah itu kemana kita akan pergi? Ini yang menentukan hidup kita di dunia ini. Kita mau pilih kekal atau kita mau fana. Kita sering melihat diri kita sebagai makhluk fisik, di dalam tubuh yang fisik, di dalam tubuh yang fisik, dunia yang fisik. Tentunya kita akan banyak tuntutan. Kita akan ingin banyak kenyamanan dan keinginan fisik. Tetapi kita juga tahu bahwa kita ini punya jiwa dan roh, di mana yang harus kita jaga. Kita harus berkomitmen dengan Kristus, yaitu punya hubungannya intim dengan Kristus. Kita berdoa, kita menyembah, membaca Alkitab, ya, dan lain-lain, ke gereja. Saat teduh, segala kehidupan dunia saya percaya akan berakhir. Tapi kita punya jiwa dan roh kita akan pulang ke surga. Dan ini yang menjadi pandangan kita. Namun lebih dalam lagi yang Tuhan inginkan, yaitu kesetiaan kita mengikut Tuhan. Sepanjang Alkitab, kalau saudara baca di seluruh Keluaran, Bilangan, Ulangan, kita akan mendapatkan kata yang berulang-ulang dinyatakan bahwa kesetiaan kepada Tuhan adalah prioritas yang jauh lebih tinggi dari segalanya, yaitu kehidupan manusia sendiri. Walaupun Tuhan memberkati kita di dunia ini, tetapi fokus utama kita adalah masa kekekalan. Jadi pikirkan yang rohani lebih dari yang duniawi. Maka ada satu hal yang bodoh kalau kita merasa pasti akan hari esok. Salomo menasihati, jangan memuji diri, karena esok hari engkau tidak tahu apa yang terjadi. Amsal 27 ayat 1. Itu yang Yakobus katakan dalam Yakobus 4 ayat 14. Kamu tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Saudara, bukan saja hidup ini fana. Salomo itu orang yang berhikmat, yang pernah hidup di bumi ini. Seperti putus asa dengan nasib manusia ketika dia berkata, orang berhikmat mati, orang bodoh juga mati. Oleh sebab itu aku membenci hidup. Aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari.
Sebab segala sesuatunya adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, katanya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak manusia yang terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka dengan tiba-tiba. Itu terdapat dalam Pengkhotbah 9 ayat 12. Saudara, dalam hidup yang fana ini kita melihat ketidakadilan, ya, banyak kecurangan, ya. Begitu banyak yang tidak masuk akal dalam hidup ini. Tidak heran kita semua merindukan janji hidup yang kekal yang diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan. Itulah yang kekal. Tanpa saudara, Yesus Kristus, maka kita hanya sekedar asap yang berlalu dan terlupakan untuk selamanya. Oleh karena itu, pikirkan yang kekal. Simpan harta di surga. Saudara ingat, yang pertama, jangan mengejar berkat, tapi kejar Tuhan. Yang kedua, kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di dunia yang fana ini. Yang ketiga, semua perkataan kita, perbuatan kita kelak harus dipertanggungjawabkan. Jadi wajarlah kita harus berhati-hati. Yang keempat, carilah harta di surga. Pastikan apa yang kita kerjakan mempunyai nilai kekekalan. Jangan cinta dunia. Berbuahlah di dunia fana ini. Dan dalam segala perkara, lakukan segala sesuatu untuk Yesus Kristus Tuhan. Yang kelima, ingat, sebenarnya kita ini mestinya binasa. Tapi Yesus mati buat kita. Dia membeli kita. Dan kita sekarang ingat bukan milik kita sendiri. Tetapi milik Tuhan. Hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup dalam aku. Bukan milik kita. Hidup kita ini hanya mengabdi dan memuliakan Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, baik engkau makan, baik engkau minum, apa saja yang kamu lakukan, segala sesuatu lakukan untuk Tuhan. Kalau kurang dari itu, saudara, kita sedang memberontak kepada Tuhan. Hati-hati. Apa yang kau lakukan, apa saja yang kau lakukan dalam pekerjaanmu, keluargamu, ya, melayani suami, melayani istri, anak, pekerjaan, semua lakukan untuk Tuhan. Kurang dari itu, engkau sedang memberontak kepada Tuhan. Saudara ingat, kita ini bukan milik kita lagi. You not your own. Tapi kita, kalau kita masih merasa diri kita milik kita sendiri, Tuhan bilang ambil. Kalau kita merasa diri kita milik kita sendiri di hadapan Tuhan, Tuhan berkata ambil. Dan kita akan terhilang dari Allah untuk selama-lamanya. Di dalam hidup yang fana ini, saudara ingat, kita harus mempertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh berjaga-jaga, kita harus berhati-hati. Ingat bahwa kita ini bukan milik kita. Ya, kita ini adalah miliknya Tuhan. Saudara, ingat, you not your own. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Lakukan apa yang kau lakukan untuk Tuhan. Maka saya percaya, kalau kita mau berjalan di atas segala kebenaran firman Tuhan, langkah kaki kita, kata Yesus, akan berhati-hati. Pikiran kita akan berhati-hati mencari perkara di atas. Hati kita akan diisi oleh firman. Dan kita percaya kalau kita disertai Tuhan di dalam hidup yang fana ini, hidup kita ada nilainya, ada sejarahnya yang terukir di sepanjang masa sampai keturunan generasi kita tahu siapa kita. Kita bukan sebagai orang yang tidak ada artinya dan terhilang begitu saja di tengah-tengah dunia yang fana ini. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom pada hari ini. Kita tahu Tuhan bahwa kita ini ada di dalam dunia yang fana. Tetapi kita tidak menghuni Tuhan di sini.
kita tahu kita punya rumah yang Tuhan sediakan. Tuhan di dalam hidup yang sementara ini, biarlah kita mau menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kita. Tuhan di dalam segala pekerjaan kita, rumah tangga kita, di segala persahabatan kita, pelayanan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kita mau belajar, kita mau lakukan semua ini untuk Tuhan. Sebenarnya kita tidak punya apa-apa Tuhan. Apapun yang kita punya saat ini, kalau kita pulang ke rumah Bapa, semuanya tidak ada yang bisa kita bawa. Oleh karena itu Tuhan, kita mau memikirkan apa yang kita perbuat juga untuk kekekalan kita. Biarlah semua Tuhan pada pagi hari ini memikirkan Tuhan bukan cuma apa yang ada di dunia fana ini, tapi kita terlebih jauh memikirkan apa yang ada di surga. Kekekalannya akan abadi untuk selama-lamanya. Amin.